Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubedillah. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengkoneksikan OPC Keep Server X dengan CX Programmer tanpa PLC fisik pada sistem pengisi botol otomatis yang ditujukan untuk tugas dari mata kuliah SKADA jurusan Elektronika Industri dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama kita buka dulu CX programmernya, kemudian kita buka file baru. Di sini kita ketikkan namanya SCADA. Kemudian untuk device-nya kita pilih yang CP1L dan kemudian kita masuk ke setting. Untuk CPU type-nya itu yang L juga. Kemudian OK dan OK. Ya, karena saya sudah membuatnya, jadi langsung saja ke open. Setelah itu masuk ke setting dan ke serial port 1. Nah, di sini untuk communication settingnya kita pilih yang custom. Untuk bautnya yang 115200 dan formatnya itu yang 81N. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VSP Ultima. VSP Ultima ini bertujuan untuk membuat serial port virtual untuk menghubungkan CX Simulator dan Keep Server X. Untuk membuat COM virtualnya itu kita hanya mengklik Add Pair. Nah, kemudian sudah ada untuk virtual portnya. Dan untuk mengeceknya silakan buka Device Manager. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Ultima Virtual Serial Port sudah terdeteksi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan CX Simulator. Kita create new PLC. Next. Nah, di sini kita akan memilih tipe PLC. Tipe PLC pada CX Simulator ini harus disesuaikan dengan tipe PLC yang sudah dipilih di dalam CX Programmer, yaitu CP1L. Dan kita pilih yang L20DT1D. Kita next. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu. Untuk serial port settingnya kita mengganti communicationnya dengan direct communication dan portnya pilih yang COM1. Oke, dan next. Kemudian kita connect. Jika networknya sudah berkedip, maka CX Simulator ini sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan Keep Server X. Nah, di sini untuk pertama kita harus men-setting projectnya dulu, yaitu dengan mengklik properties, kemudian OPC UA, dan allow anonymous login itu kita yeskan, dan oke. Selanjutnya kita baru membuat channel baru. Untuk tipe channelnya kita pilih yang Omron Fins Serial, dan next. Nah, di sini untuk COM ID
COM ID ini karena tadi yang satu sudah digunakan oleh CX Simulator, maka pada Keep Server X ini kita harus menggunakan COM2. Dan untuk baud rate-nya itu kita sesuaikan dengan yang ada di setting versi ini. Untuk formatnya juga selanjutnya tinggal disamakan. Untuk baud rate-nya 115.200. Untuk parity-nya itu 0, stop bit-nya 1, dan data bit-nya itu 8 sesuai dengan yang ada di VLC setting. Dan kita next. Dan di sini mengapa tidak bisa? Karena COM2 sudah saya gunakan untuk SCADA. Maka sekarang kita gunakan saja yang COM3. Nah, setelah itu kita klik to add a device. Kita next. Untuk modelnya itu kita sesuaikan dengan VLC yang kita gunakan pada CX Programmer, dan yang mirip dengan CPL 1 itu CS1. Dan kita next. Nah, untuk ID-nya di sini kita harus sesuaikan dengan CX Simulator. Di sini kan ada urutannya itu UU, A, dan N. Untuk U itu unit number. Di sini unit numbernya 0, maka biarkan saja 0. Dan kemudian untuk A itu network address. Network addressnya juga di sini 0. Kemudian yang terakhir itu urutannya itu node number. Nah, di sini untuk node addressnya itu 10. Jadi kita ubah ke 10. Dan next. Nah, selanjutnya ketika device sudah dibuat, kita membuat tag. Karena saya akan menggunakan yang SCADA, jadi langsung saja saya buka yang SCADA. Nah, ini hasilnya. Sebelum kita lanjut ke Matricon OPC UI Explorer, kita pertama harus membuka port dengan melalui Windows Firewall. Kita pilih inbound rules, new rules. Di sini kita pilih port. Dan untuk spesifik local portnya itu kita sesuaikan dengan OPC UI configuration. Itu 49320. Next. Untuk namanya kita masukkan OPC UI interface, kemudian finish. Kemudian kita tinggal menghubungkan OPC UI server dengan CX Simulator. Kita konekkan. Ketika pertama kali kita ingin mengkoneksikan Matricon OPC UI Explorer ini, maka akan file. Untuk mengatasinya yaitu kita mengklik kanan Keep Server dan masuk ke OPC UI configuration. Di sini kita trust Matricon OPC UI Explorer. Dan kita konekkan kembali, akan langsung terhubung. Selanjutnya kita hanya tinggal memasukkan tag yang sudah kita buat pada Keep Server X dengan cara melakukan drag and drop ke data view. Untuk membuktikan apakah Matricon OPC UI Explorer ini sudah terhubung atau belum, kita langsung saja mengubah value-nya dari Matricon ini. Dan sebelumnya harus di run dulu.
klik selidiran, kita coba ubah startnya itu menjadi logika 1 dengan melalui OPC UI Explorer. Nah, di sini servernya itu merespon dan kita bisa melihat bahwa PLC pada CX Programmer pun meresponnya. Dan kita coba nolkan value-nya melalui CX Programmer. Dan di sini pun akan false. Setelah berhasil menghubungkan OPC UI dengan CX Programmer, selanjutnya kita akan mengaplikasikan PLC yang telah kita buat ke Easy Builder. Caranya yaitu kita langsung ke sistem parameter, kemudian New Device, kita pilih OPC UI, dan di sini sudah. Selanjutnya kita masuk ke setting, kita ubah IP address dan port numbernya sesuai dengan OPC UI configuration. Kemudian oke. Kembali ke setting lagi, ke security, sini, dan search. Kita pilih yang non. Dan kita langsung saja pilih tagnya. Dan kita add icon. Nah, kita oke. Dan oke. Selanjutnya kita tinggal konfigurasikan pada tiap-tiap objek yang akan digunakan. Setelah itu kita akan mencoba mensimulasikannya. Di sini kita stop. Dan Easy Builder akan berhenti mengoperasikannya. Ketika kita start, maka value-nya akan berubah. Ketika mendeteksi sensor mendeteksi, maka conveyor akan berhenti dan valve akan terbuka. Kemudian setelah 4 detik, conveyor akan berjalan kembali dan sensor akan tidak mendeteksi, valve pun akan mati. Seperti itu cara kerja dari sistem mengisi botol otomatis ini. Selanjutnya, setelah berhasil menghubungkan antara PLC, OPC, dan Easy Builder, maka kita akan menghubungkan Easy Builder dengan MQTT. Pertama, kita buka dulu broker yang menyediakan MQTT ini, yaitu HiveMQ. Kemudian kita buka MQTT-nya di Easy Builder. Selanjutnya masuk ke, sebelumnya ini belum di checklist, kemudian di checklist, masuk ke setting, dan sebelumnya ini seperti ini, kita ubah menjadi use domain name. Nah, untuk domain name-nya kita masukkan host dari brokernya, yaitu yang tertera di sini. Selanjutnya kita copy, dan untuk port dan client ID seperti itu saja, kemudian oke. Selanjutnya kita tambahkan topik publisher yang baru. Nanti hasilnya akan seperti ini, muncul seperti ini.
masukkan nickname dan nama topik sesuai dengan yang diinginkan, dan jangan lupa masukkan addressnya. Untuk addressnya sesuaikan dengan dari address objek yang ada di HMI isi builder. Kemudian untuk yang topik subscriber juga jangan lupa untuk dimasukkan. Langsung saja kita simulasikan isi builder dan MQTT ini. Pertama kita online simulasikan dulu isi buildernya, dan kita konekkan HiveMQ nya. Setelah itu kita tambahkan new topic untuk subscription. Topiknya itu disesuaikan dengan yang ada pada isi builder, yaitu skada/tugas_akhir. Sudah sesuai, dan keyword nya pun harus disesuaikan dengan yang ada di isi builder. Untuk subscribe itu keyword nya 2, dan untuk publisher juga 2. Ini langsung saja kita subscribe. Nah, untuk membuktikannya apakah MQTT ini sudah terhubung dengan isi builder atau belum, langsung saja kita coba ubah kondisinya. Nah, ini yang tadinya conveyornya itu nyala, sekarang mati, dan untuk valve-nya itu tertutup dan sensor tidak mendeteksi suatu benda. Ketika sensor di sini ditekan, nah di sini sensor akan terlihat bahwa indikatornya itu mendeteksi sesuatu. Nah, melalui MQTT ini kita juga bisa mengendalikan atau mengontrol HMI yang ada di isi builder. Sekarang kita coba untuk mensimulasikannya. Karena ini tombol on ini dalam keadaan 0, kita coba menjadi true. Nah, di sini tombol on itu menjadi kondisinya itu 1 dan conveyor sudah berjalan. Ketika kita stop, ini kita false kan, dan stop kita true. Nah, maka conveyor akan berhenti dan sistem keseluruhannya pun berhenti.